Mata kuliah Hukum Pidana, Modul 8, Sistem Pemidanaan oleh Profesor Dr. Eri O.S. Yarich, SHM Hum. Pendahuluan. Ilmu hukum pidana adalah untuk mencari pengertian objektif dari aturan hukum pidana, bahwa dari hasil penyelidikan tersebut diharapkan mendapatkan hasil sesuai dengan kenyataan yang logis. Pengaruh pidana sangat mendasar pada tujuan sanksi atau pidana. Permasalahan penetapan sanksi terkait dengan pemandangan tentang tujuan pemidanaan. Pada modul 8 ini akan dipaparkan materi mengenai pidana pokok, pidana tambahan, single track system, double track system, definite sentence, indefinite sentences, indeterminate sentence. Tujuan umum yang hendak dicapai dalam modul 8 ini diharapkan Anda memiliki pemahaman mengenai 1. Materi pemidanaan, 2. Sejarah pidana dan pemidanaan di Indonesia, 3. Tujuan pemidanaan, 4. Tujuan pemidanaan. 3 dan 4. A. Pidana penjara, pembagian sistem penjara. B. Pidana mati, pro kontra pidana mati di Indonesia. C. Pidana kurungan. D. Pidana tutupan. E. Pidana denda atau terdiri dari kelemahan dan keuntungan pidana denda. 5. Pidana tambahan. A. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. B. Pidana perampasan barang tertentu. C. Pidana pengumuman putusan hakim. 6. Single track system. 7. Double track system. 8. Pengertian sanksi pidana dan sanksi tindakan. 9. Definite sentence. 10. Indefinite sentence. 11. Indeterminate sentence. Dalam modul ini juga telah dilengkapi dengan rangkuman materi dan latihan soal serta bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut. Kegiatan belajar 1. Pidana pokok, pidana tambahan, single track system, dan double track system. Sebelum membahas materi ini, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan pidana dan pemidanaan. Pidana merupakan nestapa atau derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan, di mana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana, the criminal justice process, merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang berkenan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana, sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu. Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai peranata sosial. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap hati nurani bersama sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tersebut. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan atau setidaknya tidak menyenangkan. Ilmu yang mempelajari pidana dan pemidanaan dinamakan hukum penitensier atau hukum sanksi. Hukum penitensier adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman, strafstelsel, dan sistem tindakan, maatregelstelsel, menurut Utrecht. Hukum penitensier ini merupakan bagian dari hukum pidana positif, yaitu bagian yang menentukan 1. Jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran, dalam hal ini terhadap KUHP dan sistem dan sumber-sumber hukum pidana lainnya. Undang-undang pidana membuat sanksi pidana dan undang-undang non-pidana yang memuat sanksi pidana. 2. Beratnya sanksi pidana itu. Lamanya sanksi pidana. 3. Lamanya sanksi itu dijalani. 4. Cara sanksi itu dijalankan. Dan 5. Tempat sanksi itu dijalankan. Sanksi berupa pidana maupun tindakan inilah yang akan dipelajari oleh hukum penitensier. Istilah. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk materi ini, antara lain hukum penitensier, hukum sanksi, straf, hukuman, punishment, dan jinayah. Menurut beberapa ahli hukum pidana lain, hukuman menurut pendapat Mulyatno lebih tepat pidana untuk menerjemahkan straf. Sudarto juga berpendapat demikian. Sementara itu, R. Susilo mendefinisikan pidana atau hukum sebagai perasaan yang tidak enak, sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arif, unsur-unsur atau ciri-ciri pidana meliputi
1. Suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 2. Diberikan dengan sengaja oleh badan yang memiliki kewenangan atau berwenang kekuasaan. 3. Dikenakan kepada seorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut undang-undang orang yang memenuhi rumusan delik atau pasal. Sejarah pidana dan pemidanaan di Indonesia. Pidana dan pemidanaan di Indonesia dimulai sejak Wetboek van Strafrecht diundangkan, yaitu tahun 1915 dan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dengan KUHP. Berdasarkan atas konkordasi, jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan plakat tanggal 22 April 1808 antara lain: 1. Dibakar hidup terikat pada tiang hanya untuk pelaku pembakar atau pembunuh. 2. Dimatikan dengan satu keris. 3. Dicap bakar. 4. Dipukul dengan rantai, pidana badan, corporal punishment. 5. Ditahan, dimasukkan dalam penjara. 6. Kerja paksa pada pekerjaan-pekerjaan umum. Menurut Utrecht dan R. Susilo, hukum pidana merupakan suatu sanksi yang bersifat istimewa. Terkadang dikatakan melanggar HAM karena melakukan perampasan terhadap harta kekayaan, pidana denda, pembatasan kebebasan, kemerdekaan orang atau pidana kurungan atau penjara, dan perampasan terhadap nyawa atau hukuman mati. Di samping itu, hukum pidana merupakan ultimum remedium, senjata pamungkas untuk jalan terakhir, jalan satu-satunya, tiada jalan lain. Selanjutnya kita akan membahas pihak yang berhak menuntut, menjatuhkan, dan memaksa pelaku untuk menjalankan pidana. Bayesians, seperti dikutip oleh Utrecht, mengatakan pada dasarnya negara yang berhak karena perbuatan tersebut bertentangan dengan tata tertib negara dilihat dari sudut objektif. Dalam hal ini KUHP merupakan peraturan yang dibentuk oleh negara dan perbuatannya merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dilihat dari sudut subjektif. Utrecht juga menambahkan bahwa negara lah yang berhak melakukan hal tersebut, mengingat 1. Negara sebagai organisasi sosial tertinggi, oleh karena itu sangat logis jika negara diberi tugas mempertahankan tata tertib masyarakat. 2. Negara sebagai satu-satunya alat yang dapat menjamin kepastian hukum. Teori-teori yang berkaitan dengan pembinaan tujuan pemidanaan. Menurut doktrin 1. Teori absolut retributif pembalasan, lex talionis. Para penganutnya antara lain Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak. Mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan. Dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak, aliran retributif, hukuman harus memenuhi 3 syarat. A. Perbuatan tersebut dapat dicela, melanggar etika. B. Tidak boleh dengan maksud prevensi, melanggar etika. C. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya berdelik. 2. Teori relatif tujuan utilitarian menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga sesungguhnya hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi, karena pelaku kejahatan adalah orang yang sakit moral sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada treatment dan pembinaan yang sesuai, yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya prevensi. Jadi tujuan hukuman dijatuhkan untuk pencegahan, yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan. Prevensi umum, dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jerak atau kapok tidak mengulangi perbuatan atau kejahatan serupa atau kejahatan lain. Prevensi khusus. Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain atau masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut, dan tidak mengalami kejahatan. 3. Teori gabungan merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, sehingga pidana bertujuan untuk 1. Pembalasan, membuat pelaku menderita. Upaya prevensi, mencegah terjadi tindak pidana. Merehabilitasi pelaku, melindungi masyarakat. Tujuan pemidanaan, sebagaimana telah diuraikan, pemidanaan telah secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman yang dimaksud sebagai berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar atau justification dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah van Gewichtsde dinyatakan sebagai sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Patut diketahui bahwa tidaklah semua filsuf maupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negara yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan. Subjektif strafrecht. Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci. Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativitis
negativisme, di mana para ahli yang bersependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana tersebut sepenuhnya hak mutlak dari Tuhan. Negativisme yang dimaksud di atas penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, karena penegakan hukum agama menganggap negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mendikotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Baik kalangan religius, hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme, walaupun tidak secara absolut. Namun hal ini semakin hari semakin dipraktikkan pada banyak negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita, faktor kemajemukan sosial, dan juga pada negara-negara lain. Jadi dapatlah kita berpedoman pada mazhab Wina untuk menyatakan hukum dan negara adalah identik karena tidak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan. Kembali berbicara mengenai tujuan pemidanaan, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim digunakan. Sebagai garis besar, teori pemidanaan terbagi dua, dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan adalah alasan pembenar adalah tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana. 1. Teori absolut atau teori pembalasan, Vergeldings theorien. 2. Teori relatif atau teori tujuan, Dual theorien. 3. Teori gabungan, Vereenigings theorien. 1. Teori absolut atau teori pembalasan, Vergeldings theorien. Teori ini dikenal juga dengan teori mutlak atau teori imbalan, dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, maka pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbert Stahl, J.J. Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut, penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikorelasikan dengan teori absolut, di mana hukuman dipandang dari sisi imbalan, sehingga hukum merupakan dialektische Vergelding. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan Vergelding diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. 2. Teori relatif atau teori tujuan, Dual theorien. Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut. Walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman, sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman, nut van de straf. Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, menakuti, memperbaiki, dan membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Feuerbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dalam siksaan, tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum general prevensi juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman, eksekusi. Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat. Seiring dengan perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perlihatkan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman, terkadang karena mereka mengalami sakit jiwa atau feeble-minded, atau berbuat di bawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.
Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana adalah: 1. Pidana harus membuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya. 2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana. 3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki. 4. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakan hukum dengan cara preventif juga menegakkan tertib hukum dalam masyarakat. 3. Teori gabungan, Vereenigingsteorien. Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dalam pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam perleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Menurut Wiryono Projodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas. Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan hal yang disampaikan Wiryono Projodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah berdasarkan dari teori yang dianut, melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat atau penjahat yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani. A. Pidana pokok. Menurut pasal 10 KUHP ada 2 jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok sebagai berikut. 1. Pidana penjara. Pidana penjara merupakan jenis hukuman yang berdasarkan pelaksanaannya mempunyai kemiripan pelaksanaan pidana kurungan. Dalam hal ini dapat dilihat dari pendapat Statocit kata negara yang menyatakan kedua bentuk hukuman ini sama-sama dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan orang-orang yang melanggar melanggar undang-undang. Hanya saja pada pidana kurungan si narapidana mempunyai beberapa hak istimewa yang tidak dipunyai oleh narapidana hukuman penjara. Dan begitu juga sebaliknya. Adapun hak yang tak dimiliki oleh narapidana hukuman penjara ialah hak pistole. Sebaliknya, narapidana pidana kurungan tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Berdasarkan sejarah, pelaksanaan pidana penjara sebagai bentuk hukuman yang merampas kemerdekaan barulah dikenal pada awal abad ke-18. Pada saat itu, pidana penjara lahir sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai penderita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Indonesia sendiri mengenal pidana penjara secara normatif sejak diberlakukannya berdasarkan Ordonansi 10 Desember 1917 Statblad tahun 1917 nomor 708 yang dikenal dengan Gestichtenregelment yang berinduk pada Wetboek van Strafrecht. Pada saat ini, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan berbagai peraturan di bawahnya. Dalam hal ini, pelaksanaan pidana penjara disesuaikan dengan fungsi pokok lembaga pemasyarakatan sebagai tempat narapidana dibina selama menjalani pidana yang dijatuhkan padanya, dan dalam hal ini narapidana juga dikategorikan sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan. Adapun fungsi pokok lembaga pemasyarakatan itu membina serta mempersiapkan para narapidana supaya dapat hidup bermasyarakat tanpa mengganggu dan merugikan anggota masyarakat yang lain. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 KUHP, pidana penjara dibagi menjadi 2, yaitu seumur hidup dan selama waktu tertentu. Dilihat dari sudut pencantuman pidana dan juga sudut terpidana, pidana seumur hidup bersifat pasti, definite sentence, karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti, a definite period of time, yaitu menjalani pidana sepanjang hidup di dunia ini. Selain itu, pidana seumur hidup juga dianggap sebagai bentuk hukuman yang berlebihan bagi beberapa ahli hukum dan masyarakat pemerhati hak asasi manusia. Bahkan ada pendapat seorang terpidana mati, Doris Ann Foster, di salah satu negara bagian Amerika Serikat yang secara frontal menolak pidana sepanjang penjara seumur hidup. Ia menyatakan bahwa ia hanya mau mati atau dibebaskan, lebih baik mati daripada dipidana seumur hidup. I want to die or to be free, katanya. Menurut penulis, hal yang disampaikan Foster sangat menarik untuk dicermati karena hampir sebagian besar terpidana mati memiliki pandangan yang berbeda dengan Foster. Namun pada pidana penjara selama waktu tertentu, ukuran pidanaan strafmaat
paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu dapat pula dijatuhkan 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau apabila terdapat perbarengan, konkursus, pengulangan, residif, ataupun ditentukan lain oleh aturan perundang-undangan di luar KUHP. Selain pidana penjara seumur hidup, bentuk pidana penjara selama waktu tertentu berdasarkan fungsi pemindahan tidak lagi sekadar penjaraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan permasyarakatan yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan. Berdasarkan penjelasan di atas, timbullah kontradiksi yang mencolok antara pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu berdasarkan aspek tujuan pemidanan. Dalam hal ini, Bar dan Nawawi Arif berpendapat mengingat sifat atau karakteristik pidana seumur hidup yang demikian, maka sebenarnya ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan ini. Pidana penjara seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan pembinaan dan perbaikan rehabilitasi si terpidana untuk dikembalikan kepada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada ketidaksinkronan pada sistem pemasyarakatan dengan bentuk pidana seumur hidup. Oleh karena itu, sepatutnya diadakan perbaikan pada pidana penjara sebagai sarana penal yang paling laris untuk menghindari kekeliruan yang dapat muncul di kemudian hari. Pembagian sistem penjara Gevangenis Stelsel menurut Utrecht. 1. Sistem Pennsylvania, Amerika Serikat. Para hukuman terus-menerus ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar sel. Terhukum hanya boleh melakukan kontak dengan penjara atau sel atau si penjara. Dilakukan peringatan. Terhukum diperkenankan melakukan pekerjaan tangan dengan cara terbatas untuk menerima tamu, tetapi ia tetap dilarang bergaul dengan terhukum lain. 2. Sistem Auburn, New York, Amerika Serikat disebut juga sebagai sistem silent system, di mana para hukuman pada siang hari disuruh bekerja bersama-sama tapi tidak boleh saling berbicara. Malam hari kembali ke sel. 3. Sistem Irlandia, Irish System, yang berasal dari Mark System, menggunakan penilaian. Para hukuman mula-mula ditempatkan dalam ruang tertutup terus-menerus. Dalam hal ini diterapkan hukuman yang keras. Terhukum diberikan waktu untuk merenung, menyesali perbuatannya, dan diharapkan ia dapat memperbaiki diri. Kalau dibiarkan bergaul dengan napi lain, dikhawatirkan bisa menjadi bertambah jahat. Jika berkelakuan baik, maka hukumannya diperingan, mulai dimasyarakatkan, dan dapat diberikan the rise of reformatory, pelepasan bersyarat, public work prison, dan ticket to live. Kemudian diperkenankan bekerja bersama-sama, lalu secara bertahap diberi kelonggaran untuk bergaul satu sama lain. Pelepasan bersyarat dapat dilakukan jika telah menjalani dari 3/4 hukumannya. 4. Sistem Elmira, New York, Amerika Serikat, diperuntukkan bagi terhukum yang berusia tidak lebih dari 30 tahun, disebut sebagai penjara reformatori, yaitu tempat untuk memperbaiki orang menjadi warga masyarakat yang berguna. Mirip dengan sistem Irlandia, namun titik berat lebih pada usaha-usaha untuk memperbaiki si pelaku. Jadi, terpidana diberikan pengajaran, pendidikan, dan pekerjaan yang nantinya bersifat bagi dirinya dan masyarakat. 5. Sistem Brostol, London, United Kingdom. Dalam penerapannya ada ketentuan khusus dari Menteri Kehakiman, Minister of Justice, khusus untuk pelaku yang masih muda, yaitu mereka yang berusia kurang dari 19 tahun, seperti LP Pemuda dan Lembaga Pemasyarakatan Anak-anak Laki-laki di Tangerang, Banten. 6. Sistem Osborne, New York, US, memilih BOS mandor dari kalangan napi sendiri untuk mengatur napi. Tamping and building tender. Di Indonesia diterapkan kelimanya. 1. Beberapa hukuman dimasukkan dalam satu sel atau satu orang per sel. Minimum security maksimum atau maximum security, super maximum security atau SMS. 2. Napi pada umumnya boleh keluar dari sel pada pagi atau siang hari. Sore masuk sel sampai besok pagi, ada jadwal kegiatannya. 3. Jika melakukan pelanggaran berat atau melakukan perlakuan tidak baik atau melanggar aturan, maka dimasukkan ke dalam sel sendirian, disebut juga dengan tutupan sunyi. 4. Boleh bekerja di luar sel secara bersama-sama atau bekerja di kebun atau taman, masak di dapur, bersihkan kolam, kerja di bengkel LP untuk buat kerajinan atau furniture, menjamin, menyulam, rangkai bunga dan sebagainya. Boleh belajar sekolah dalam LP.
Boleh belajar atau sekolah dalam LP. Oh, boleh. Boleh membaca, dengar radio, nonton TV, olahraga, dan sebagainya. Antara warga binaan boleh saling berinteraksi sesuai dengan jam yang telah ditentukan. 5. Dapat diberikan pelepasan bersyarat PB reclassering jika telah menempuh 2/3 dari hukumannya, pasal 15 KUHP. Selain itu terdapat juga ketentuan tentang pidana percobaan seperti yang diatur dalam pasal 14A KUHP. 6. Meskipun hukuman penjara dilakukan bersama-sama tapi tetap pada pemisahan mutlak. A. Laki-laki dan perempuan. B. Orang dewasa dan anak di bawah umur. C. Orang yang dihukum atau ditahan orang yang dihukum karena upaya preventif. D. Orang militer dan orang sipil. 2. Pidana mati. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum. Berdasarkan sejarah, pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif baru di Indonesia. Pidana ini sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu. Umpamanya, A. Mencuri dihukum potong tangan. B. Pidana mati dilakukan dengan cara memotong-motong daging dari badan, sayap, kepala, ditumbuk, sroh, dipenggal, dan kemudian kepalanya ditusuk dengan gantar atau tanjir, dan sebagainya. Pelaksanaan eksekusi mati di wilayah Indonesia tidak hanya terpatok pada keterangan di atas. Misalnya di Aceh, eksekusi bisa dilaksanakan dengan lembing. Di Bali dapat dilaksanakan cara ditenggelamkan ke laut, sedangkan pada suku Batak dilaksanakan dengan sistem alternatif di mana apabila pembunuh tidak membayar uang salah maka eksekusi bisa dilaksanakan, dan berbagai macam jenis-jenis eksekusi mati lainnya. Dengan memperhatikan kebiasaan adat dan hukum adat dari Aceh sampai Irian memperlihatkan bahwa kita pidana mati dikenal oleh semua suku di Indonesia, hingga penulis menarik kesimpulan bahwa bukan Belanda lah yang memperkenalkan pidana mati pada bangsa ini. Penerapan hukum pidana oleh pemerintah Belanda di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan Wetboek van Strafrecht yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Pada ketentuan ini, pidana mati diterapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang pada pasal 10 KUHP. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Kemudian dengan Stadsblad 1945 nomor 223 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat oleh penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 Lembaran Negara 1964 nomor 38, kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri jaksa, kepala kejaksaan negeri sebagai eksekutor, dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian. Patut diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati harus telah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya berkekuatan hukum tetap, dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan gerasi kepada Presiden. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui fiat eksekusi persetujuan Presiden. Maka jelaslah di sini bahwa pidana mati pada dasarnya dan seharusnya dijadikan sebagai sarana penal yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang-orang yang tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dirasakan membahayakan kehidupan masyarakat luas bahkan negara sekalipun. Mengenai korelasi pidana penjara secara normatif, tidak adanya kaitan sama sekali. Hanya pidana mati dipergunakan sebagai sarana bagi negara untuk merampas kemerdekaan terpidana menjelang dilaksanakan eksekusi. Agar ia tidak melarikan diri berdasarkan hal tersebut, timbullah permasalahan di mana sarana pidana penjara seolah dijatuhkan negara sebagai bentuk hukuman tambahan terhadap pidana mati. Dikatakan demikian karena kecenderungan yang terjadi di negeri kita, pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Maka di negara ini seolah-olah sebagian besar terpidana mati menjalani dua bentuk hukuman sekaligus, yaitu dengan diawali pidana penjara terlebih dahulu, lalu barulah dilaksanakan pidana yang sesungguhnya dijatuhkan padanya, yaitu pidana mati. Permasalahan ini menyebabkan semakin kompleksnya problematika pada pidana mati. Kini topik pemberitaan seolah-olah bergeser menyangkut problematika penundaan eksekusi pidana mati. Oleh karena beberapa alasan yang penulis sebutkan tersebut, lah suatu pro dan kontra terhadap eksistensi mengenai lembaga pidana mati.
Pro dan kontra pidana mati di Indonesia. Pidana mati ini merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir di seluruh negara yang ada pada saat ini. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional. Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya umumnya didasarkan pada alasan konvensional, yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim. Selanjutnya penulis akan menguraikan berbagai alasan dan para ahli atau pro yang mendukung maupun kontra terhadap pidana mati, serta pandangan penulis mengenai eksistensi lembaga pidana mati. Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah John Kers, Lombroso, Garofalo, Hazel Michael Suringa, Van Hattum, Bardanawawi Arif, Umar Sinoaji, dan TB Simatupang. John Kers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa alasan pidana mati tidak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan. Bukan alasan yang dapat diterima untuk menyatakan pidana mati tidak dapat diterima, sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan pada alasan-alasan yang benar. Selanjutnya Lombroso dan Garofalo yang berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa atau serius, extraordinary crime. Pada kesempatan lain, Suringa berpendapat bahwa pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan pada suatu masa tertentu, terutama pada hal transisi kekuasaan yang berlalu dalam waktu yang sangat singkat. Penulis berargumen seperti itu didasarkan pendapat Suringa yang menyatakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya. Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaruan hukum pidana nasional, Bardanawawi Arif, secara eksplisit dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dengan konteks pembaharuan KUHP nasional. Hal ini dapat penulis gambarkan melalui pendapatnya yang menyatakan bahwa walaupun dipertahankan pidana mati, terutama berdasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat, jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi juga pada perlindungan atau kepentingan individu pelaku tindak pidana. Hal yang disampaikan Barda ini hampir senada dengan hal yang pernah disampaikan oleh seorang Jenderal Purnawirawan dan tokoh gereja di Indonesia. Pada dasarnya sepakat apabila lembaga pidana mati dihapuskan keberadaannya di Indonesia, namun dengan pertimbangan lain ia juga secara tegas menyatakan pidana mati masih harus dipertahankan karena hukuman tersebut adalah alat untuk menjaga ketentraman masyarakat. Hukuman mati harus dibicarakan dari segi kepentingan masyarakat.